Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawakal Bahri. Saya mengajar informatika di SMP Negeri 4 Mataram, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 program studi informatika di LPTK Universitas Hamjanwadi Pancor, Lombok Timur, dengan nomor peserta 201502552 584. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi berpikir komputasional, yaitu optimasi penjadwalan pada siswa kelas 7.7 di SMP Negeri 4 Mataram. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini. Dan semoga di pertemuan berikutnya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya hadir ya? Ada yang tidak hadir? Masih hadir ya? Ya, yang masih di ruangan ini berarti semuanya hadir. Sekarang Pak Guru akan mengabsen kalian. Oh ini Ardia, Arya Fitra Ardiansa, Citra Lestari. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa. Mulai. Sudah selesai. Kita adalah optimasi penjadwalan ya. Sebenarnya kita membahas tentang algoritma. Oke, tujuan pembelajarannya. Perhatikan ya. Tujuan pelajarannya peserta ini mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung optimasi. Nah, itu yang kita bahas sekarang ya. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya, ketika kamu akan berangkat sekolah, mana yang lebih dulu dilakukan? Apakah mengambil tas atau memakai sepatu? Memakai sepatu. Baru masuk dalam keadaan memakai sepatu ya. Balik ya. Jadi kalian harus mengambil tas dulu baru memakai Sepatu. mengambil tas dulu baru pakai sepatu ya. Jangan terbalik. Jangan pakai sepatu dulu baru ambil tas. Nanti kalian keluar dulu baru masuk dalam keadaan pakai sepatu ya. Balik namanya ya. Jadi kalian harus mengambil tas dulu baru memakai Sepatu. Untuk pertanyaan pemantik keduanya, ketika kamu ingin ke Surabaya, hal-hal apa yang kamu harus pikirkan sebelum benar-benar pergi menuju ke sana? Bukan. Beli tiket? Packing ya, apa lagi? Beres ya. Harus bisa kalian. Tujuan kalian Surabaya bisa berangkat ya. Oke, perhatikan ya. Nah, silakan kalian dengarkan video tentang pelajaran kita hari ini. Silakan ditonton, semuanya tonton ke depan ya. Hai, jumpa lagi. Kali ini dalam kegiatan tantangan bebas bersama guru-guru dari apa itu tantangan bebas? Tantangan bebas adalah latihan penyelesaian persoalan dalam bahasa Indonesia, artinya berang-berang. Lituania merupakan sebuah negara kecil yang terletak di benua Eropa bagian utara.
Ini dia posisi negara Lituania. Kalau kita lihat warna benderanya terdiri dari tahun 2004 untuk beberapa negara Eropa saja. Hingga akhirnya sampai sekarang negara penyelenggara bertambah terus setiap tahun. Setelah kunjungannya ke Indonesia pada bulan Februari 2016, Profesor Valentina dapat garis hitam lebar. Nanti ketika kalian belajar di kelas 8 ya, pasti nanti kalian ketemu materi ini ya. Atau di sekarang juga ketemu, tapi kan tidak mendalam seperti di kelas 8. Oke, sekarang kita masuk ke kompetisional. Tahu kan semuanya? Tahu ya. Sebagai kompetisional atau kompetisional thinking merupakan cara berpikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusi secara sistematis hingga dapat dipahami oleh manusia, komputer, atau keduanya. Terdapat 4 fondasi berpikir kompetisional. Yang pertama adalah dekomposisi, kedua adalah pengenalan pola, ketiga adalah abstraksi, yang keempat adalah penyusunan algoritma. Nah, selanjutnya dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Itu adalah kemampuan mengambil data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang terstruktur atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Kalian memilih drive atau directory dalam sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunnya, seperti file dan directory. Nah, yang selanjutnya adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Yaitu kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Misalnya mengenali pola jenis file dan ekstensinya, seperti file sistem, file eksekusi, dan file data ya. Nah, selanjutnya adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Misalnya, dengan menempatkan semua file sistem di folder Windows, program di folder program file, file dokumen di folder my dokumen, dan file pendukung di drive atau directory terpisah. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, algoritma, yang seperti di atas kemarin. Nah, algoritma yaitu mengembangkan petunjuk Memecah masalah. yang Pak. sama secara step Pak. step ya, atau langkah demi langkah. Mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Oke, perhatikan ya. Selanjutnya adalah optimasi penjadwalan. Optimasi penjadwalan dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita perlu mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan. Misalnya dari pukul 7 pagi ya sampai dengan pukul 12 siang kita sekolah ya. Biasa kalian ke sekolah ya. Nah, setelah sekolah ada beberapa kegiatan yang bisa kita ikuti. Misalnya mengerjakan PR, belajar musik, belajar memasak, bermain bersama teman, dan lainnya. Dengan demikian, kita harus bisa memilih kegiatan mana saja yang akan kita lakukan pada hari tertentu, dan tentunya kita perlu juga mengatur jadwal agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak ditemukan ada 2 atau lebih pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel. Ya, biasa di rumah ya. Nah, kalian kan mengerjakan tugas PR misalnya ya, pasti ada pekerjaan yang lain yang kalian lakukan. Itu dikatakan adalah yang pekerjaan yang secara paralel yang dilakukannya ya. Misalnya ketika kalian akan mengerjakan PR, Mendidihkan air. meminta bantuan kalian untuk mendidihkan air yang berada pada sebuah panci besar. Kalian dapat menyalakan kompor dan menaruh panci berisi air di atas kompor tersebut. Tentunya kalian tidak perlu menunggu air tersebut sampai mendidih terlebih dahulu baru mulai mengerjakan PR ya.
Ya, jadi kalian kerjakan secara paralel ya. Nah, tidak mesti harus kalian harus menunggu di tempat air mendidih apa tidak ya. Bisa kalian sambil mengerjakan PR ya. Kalian bisa mengerjakan PR selagi menunggu air tersebut masih mendidih ya. Ingat, jangan kasihkan mengerjakan PR sampai air habis karena terlalu lama mendidih ya. Nah, jangan kasihkan kerjakan PR sementara kalian mengerjakan masak air di dapur ya. Nah, jadi solusinya kalian bisa kalau kalian punya alarm ya, ada alarm kalian di rumah? Ada. Kira-kira mungkin Berapa menit? Berapa menit mendidihnya? Kira-kira 30 menit ya. Nah, nanti kalian tulis, kalian atur aja alarmnya 30 menit ya. Nanti kalau sudah bunyi alarmnya berarti itu pertanda Sudah mendidih. Baru kalian bisa tinggalkan pekerjaan kalian dulu baru ke dapur ya. Ya, airnya baru matikan airnya ya. Kita kerjakan soal berikut ini, kerjakan ya. Kita bahas sama-sama ya. Bobo diminta oleh ayahnya untuk mengisi penuh 3 buah ember dengan air ya. Nah, ada berapa ember ini? 3 ember. Ya, disuruh isi penuh ya oleh ayahnya ya. Di rumah Bobo hanya terdapat 2 pancuran air yang dapat digunakan untuk mengisi ember-ember tersebut. Berarti ada berapa pancurannya? Ada 2 pancuran air ya. Perhatikan ya, masing-masing ember ini berapa jam isinya? Masing-masing ember ini berapa jam isinya tadi? Nah, masing-masing 1 jam ya. Oke. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat ini berapa tahap kira-kira baginya untuk mengisi air ini. Ada 2 pancuran, ada 3 ember. Kira-kira ada berapa tahap? 3 ya. Ada 3 tahap ya. Ya, kalau kita hitung secara sistematikanya ya, secara matematikanya ya. Ada 3 buah ember dan ada 2 pancuran. Berarti 3 dibagi berapa? Nah, 3 dibagi 2 ya, 3 ember, 2 pancuran. Nah, sama dengan berapa? 1,5 jam, 1,5 jam atau 1,5 jam ya. Waktunya ya untuk mengisi ember tersebut ya. Berarti jawabannya apa? Ya, tantangan. Berapa waktu tersingkat? Ya, perhatikan tantangannya ya. Berapa waktu tersingkat yang diperlukan oleh Bobo untuk mengisi penuh ketika ember tersebut? 1 jam 30 menit. Berapa jawabannya? 1 jam 30 menit. 30 menit. Nah, itu secara matematikanya kita hitung ya. Nah, sekarang tuliskan cara kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Pastikan kalian harus menyelesaikan masalah ini ya. Ya. Nanti kalian bisa menceritakan kepada teman-teman kalian bagaimana cara Menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, udah tahu tadi ada berapa tahap untuk menyelesaikan masalah ini? 3. Ada berapa tahap? 3. Ya, ada berapa tahap? 3. Untuk tahap pertama ya, untuk perhatikan ya embernya ya. Ini adalah ember A, ini adalah ember B, ini adalah ember C. Untuk tahap pertama, ember A dan ember B kita isi ya. Ya. Kita isi berapa menit? Nah, tadi kan kalau kita isi full 1 jam kan? Ya. Jadi yang kedua ember ini kita isi 30 menit. 30 menit itu ya untuk tahap pertama atau langkah pertama kita isi 30 menit ya. Ya. Berarti masing-masing setengah ember. Berarti A sama B itu masing-masing setengah ember. Oke, itu untuk 30 menit yang pertama. Oke, sudah ya. Nah, itu sekarang langkah kedua atau tahap kedua. Yang ember B kita geser ya. Ember B kita geser. Kita tukar sama ember C. Untuk 30 menit kedua kita isi sama-sama berapa ember? Sama-sama setengah ember ya. Nah, berarti ember A menjadi apa tadi? Ember A menjadi full ya. Ya, full karena dia ada setengah ya. Ember C jadi berapa? Ember C jadi berapa? Ember C jadi full. Ember C jadi Setengah-setengah. ya. Karena tadi kan kosong. Ya. Oke. Nah, sekarang yang fullnya kita geser ya. Kita geser ya, ember fullnya ya, karena nggak bisa geser. Kita tukar sama ember C. Untuk 30 menit kedua, kita isi sama-sama berapa ember? Sama-sama setengah ember ya. Nah, berarti ember A menjadi apa tadi? Ember A menjadi
full ya. Ya full karena dia ada setengah ya. Ember C jadi berapa? Ember C jadi berapa? Ember C jadi full. Ember C jadi Setengah-setengah. ya. Karena tadi kan kosong. Ya. Oke. Nah sekarang yang fullnya kita geser ya. Kita geser ya. Ember fullnya ya karena nggak bisa diisi lagi ya. Nah kita geser. Makanya kita masukkan apa? Ember C. B kita geser ke Kiri. ember yang full itu ya. Ya. Untuk berapa? Untuk langkah yang ketiga ya, atau tahap ketiga. Ya. Berarti ember apa? Ember B dan ember C sama-sama setengah ya. Sama setengah. Kalau ember A tadi sudah full ya. Ya. Untuk 30 menit berikutnya diisi sama setengah ikan, jadi sama-sama full ya. Jadi ada 3 tahap, baru 3 langkah untuk ya setelah logikanya, setelah algoritmanya ya. Berarti total waktunya berapa? Berapa total waktunya? 1 jam 30 menit. Total waktu sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 ya. Berapa jadinya? 3 jam. Kok 3 jam? Masing-masing 30 kan? Masa 3 jam? 1 jam 30 menit. Ya, berarti T1 tambah T2 tambah T3 sama dengan 1 jam 90 90 menit. 90 menit atau 60 menit ditambah 30 menit menjadi 1 jam 30 menit. Itu jawabannya ya. Nanti kalian bisa cari mungkin cara yang lebih efisien ya menurut kalian ya. Lebih mudah. Mungkin ada yang lebih baik atau lebih mudah menurut kalian, bisa kalian hitung ya. Ya. Mungkin ada yang lebih sedikit, mungkin 3 ember bisa jadi 1 jam ya. Mungkin bisa ember ini bisa saja kita mengisi ember 1 dan ember 2 hingga penuh ya. Bisa ya. Ya tadi waktu kita mengisi ember itu bisa saja ya, sama-sama penuh ya. Ya. Lalu dilanjutkan dengan pengisian ember yang ketiga. Ya, jadi penuh ya. Berarti 2 kali pengisian jadinya ya. Nah, kalau 2 pengisian berarti 2 jam. Berarti kalau kita lihat itu kita berarti belum optimal ya. Optimasi yang lebih cepat ya, yang lebih cepat untuk penyelesaiannya. Nah, kita perlu memecah pekerjaan menjadi beberapa pekerjaan Penting. untuk memilih dengan seksama. Cara untuk mengatur penugasan agar mencapai optimasi. Sudah paham semuanya? Iya. Oke, kita lanjut ya. Penjelasan berikutnya. Pilihannya bisa terdiri atas 2 kemungkinan atau lebih ya. Jika hanya terdiri atas 2 kemungkinan, biasanya jawabannya apa? Kalau 2 kemungkinan, ya atau tidak jawabannya ya. Ya. Nah, sebagai contoh, apakah hari ini kalian sarapan roti? Nah, jawabannya ialah ya atau tidak ya. Ya. Apakah kemarin turun hujan? Tidak. Tentu berbeda dengan pertanyaan, apakah warna kesukaan kalian berbeda ya? Ya. Kalau ditanya apa warna kesukaan kalian, nah mungkin kalian menjawab ya atau tidak ya. Ya, betul. Nah, pertanyaan mengenai warna kesukaan tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak. Nah, jika pertanyaannya berubah menjadi apakah warna kesukaan kalian adalah biru, apa kalian jawab? Ya atau tidak? Bisa ya atau tidak ya jawabannya ya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan ya atau tidak. Dapatkah kalian menyebutkan contoh pertanyaan lain yang peluang jawabannya pada umumnya adalah ya atau tidak? Kalau ditanya apakah kalian laki-laki? Kalian apakah kalian wanita? Ya atau tidak? Tidak ya. Pekan ini Zoro sedang bertugas untuk mencatat peminjaman ruang kelas untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Terdapat 2 kelas ruang kelas, yaitu ruang apa? Ruang Ruang kelas, A, yaitu ruang A sampai dengan ruang. L. Nah, berikut adalah catatan peminjaman ruang yang dibuat oleh Zoro. Perhatikan catatannya ya. Ya. Pinjaman hari Senin, dicatat ya ruang A sampai dengan ruang L ya. Ya. Kemudian hari Selasa dicatat ruang A sampai dengan ruangan L. ya. Nah, perhatikan ruangan yang ditambah dengan tanda buah bintang itu adalah apa? Ruangan yang dipinjam. Ya, oke. Sekarang ya tantangannya berdasarkan catatan Zoro, berapa banyak tempat ruang yang tidak pernah dipinjam pada hari Senin maupun hari Selasa. Perhatikan ya. Lihat hari Seninnya ruang A dipinjam apa tidak? Pinjam. Dipinjam ya. Karena ada tanda bintangnya ya. Ya. Untuk hari Selasa
ruangan dipinjam apa tidak? Ruang A Ya. dipinjam ya. Berarti sama-sama Dipinjam. Berarti tidak. Berarti kita tidak perlu tandai atau tidak perlu lingkarin ya. Ya. Oke, sekarang yang peminjaman hari Senin untuk ruang B. Tidak. Ruangnya dipinjam apa tidak? Tidak. Tidak dipinjam ya. Oke, untuk hari Selasa. Untuk ruangan B dipinjam apa tidak ruangannya? Tidak. Sama-sama tidak dipinjam ya. Nah, berarti kita lingkarin ya. Ruangan B ini kita lingkarin ya, sama-sama tidak Dipinjam. ya. Sekarang untuk hari Senin ruangan C-nya dipinjam apa tidak? Iya. Dipinjam. Nah, untuk hari Selasa ruangannya dipinjam apa tidak? Ruangan D-nya Pinjam. Nah, karena ada yang dipinjam berarti kita tidak perlu lingkarin ya. Ya. Sekarang untuk hari Senin ruangan B-nya dipinjam apa tidak? Tidak dipinjam ya. Untuk hari Selasa ruangan D-nya dipinjam apa tidak? Tidak dipinjam. Berarti kita lingkari ya. Karena sama-sama tidak dipinjam ya. Sekarang yang dipinjam Tidak. tidak dipinjam ya. Untuk hari Selasa ruangan D-nya dipinjam apa tidak? Tidak. Tidak dipinjam. Berarti kita lingkari ya. Karena sama-sama tidak Dipinjam. Sekarang untuk hari Senin ruangan F-nya dipinjam apa tidak? Pinjam. Dipinjam ya. Ini ada tandanya ya. Untuk hari Selasa zaman kalian kita hitung berapa yang dilingkari tadi. B dilingkari ya. Ya. B. Apalagi dilingkari E. E E. dilingkari ya. G. G sama H. G sama H. Berarti jawabannya adalah H. berapa ruang? 4. Tempat ruang jawabannya ya. Ya. Itu jawabannya. Tuliskan cara kalian menyelesaikan masalah ini. Ya caranya jangan cara Pak Guru tadi itu ya, dicocokkan saja ya. Ya. Setelah kalian mengerjakan beberapa soal, berpikir kamu di sana dan berdiskusi. Tadi kan kalian berdiskusi Pak Guru suruh ya. Ya. Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini dalam buku catatan kalian untuk setiap tantangan yang diberikan. Oke, keluarkan buku catatan kalian. Oke, nomor 1. Ih. Untuk nomor 1, perhatikan soalnya ya. Setelah Setelah kalian mencoba sendiri menemukan solusinya, menurut kalian bagaimanakah kesulitan soal-soal tersebut? Sedang. Tadi ya. Soal yang tadi. Tinggal kalian pilih yang A sangat mudah, B mudah, C sedang, D sulit, E sangat sulit. Tulis jawabannya aja. Kalian tulis jawabannya ya. Ya, menurutnya. Jawabannya saja Menurutmu ya. mudah apa sulit? Sudah? Menurutmu mudah apa sulit? Oke, kalau sudah, Jawab A, B, C, D, E. Pilih. pilih jawabannya. Pilih yang A, B, kedua. Nah, tadi kan Pak Guru suruh berdiskusi ya. Ya. Setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian, apakah mereka menemukan solusi dengan angka yang sama, mirip atau sangat berbeda? Mana menurut kalian? Biar kalian jawab saja ya. Apakah kalian sama, mirip atau sangat berbeda? Hasil penjelasan Pak Guru dengan hasil diskusi kalian ya. Tinggal kalian tulis saja ya. Tulis A, B, C-nya. Nah, yang nomor 2 ya. Nomor 3 sekarang, Pak. Yang nomor 3. Apakah jawaban kalian sesuai dengan penjelasan guru? Nah, jika salah, apakah kalian menyadari kesalahan tersebut? Sama. Kalau kalian sesuai dengan penjelasan Pak Guru ya, tulis sesuai ya. Ya kalau salah, ya kalian tulis apa kesalahan dari kalian ya. Ya. Guru memilih secara acak beberapa siswa untuk menjelaskan jawabannya. Kemudian guru menjelaskan cara paling efisien untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, Pak Guru sudah jelaskan ya cara menyelesaikan permasalahannya secara efisien ya. Nah sekarang kalian ya, kalian. Sekarang ada yang maju ke depan? Yang maju ya. Tadi ya, yang cara menjelaskan secara efisien yang Pak Guru tadi ya. Ini ada dengan cara kalian. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa maju ke depan? Siapa yang bisa? Ada yang bisa maju? Setengah ember di sini, setengah ember ya. 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 Oke, sekarang setengah ember yang B. Yang B setengah ember. Oke. Nah. Langkah 2 ke bawah. Langkah 2, tulis langkah 2. Di bawahnya, di bawah langkah 1, tulis langkah 2. Langkah 2. Gambar dah dulu embernya. Sudah langkah 2 sama ya. Langkah 2. Gambar aja embernya, gambar ya sampai ya. Gambar tampilannya ya. Gambar tampilannya ya. Gambar
sebentar ya. Ya. Oke. Tulis ya. Yang digeser ini apa? Ya, yang merah apa? B ya, tulis B sini. B, itu jadi C yang di tengah. Setengah setengah ya. Nah, yang A setengah ya. Setengah. Tulis 30 menit ya. Suasana 30 menit. 30 menit. Oke ya. Oke, langkah 3 sekarang. Langkah 3. Langkah ketiga. Langkah 3. Oke, buat ember lagi. Air pancur 2. Air pancuran 2. Buat kerannya dulu. Ada apa-apa sudah ya, ada apa-apa. Ini yang jadi full ya. A-nya full. Sekarang yang C-nya full ya, C-nya full. C full, C full. Nah, C-nya full, C full. Di tangga full yang B-nya B. B. Oke, sekarang 30 menit tulis sebelahnya, 30 menit. Nah, menit. Tulis jawabannya di bawah. Sudah, Pak? Sudah ya, Ya, tepuk tangan nih, tepuk tangan. sekarang guru akan menutup ya. Guru menutup dengan refleksi bahwa berpikir komputasional adalah pengetahuan yang dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari dan untuk mata pelajaran yang lain. Ya. Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas. Nah, sekarang cari sama kalian ya. Silakan beri kelompok. Ya, silakan ambil tugas KTP-nya. Nah, silakan kerjakan ya. Jawab, saya kerjakan ya. Setelah selesai dikerjakan, baru dikumpulin ya. Kerjakan ya. Oke, ya, tulis ya. Gemes. Tidak saya dong. Ini. Bisa saya. Pak, saya belum. Silakan dikumpulin ya. Sudah semuanya? Sudah. Duduk ya lagi ya. Duduk. Yang duduk. Silakan kalian rapikan temannya ya. Kita akan tutup pelajarannya dengan berdoa ya. Berdoa. Apa?